Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu senang kalau berjumpa dengan seorang yang rendah hati, bersahaja. Rasanya itu nyaman berada bersama orang yang bersahaja. Kita tidak merasa terintimidasi, kita tidak merasa terprovokasi. Yang ada adalah rasa nyaman, rasa tenang. Karena berada bersama orang yang bersahaja, rendah hati. Dan kita tentu senang kalau bisa menjadi rendah hati dan bersahaja juga seperti orang itu. Sebaliknya, kita tentu merasa tidak nyaman kalau bersama dengan orang yang arogan, tinggi hati, sombong, kata-katanya selalu tinggi terus. Dan kita merasa terprovokasi atau terintimidasi. Kita kurang nyaman, kurang jenak duduk berlama-lama dengan orang yang sombong atau tinggi hati. Dan kita tahu itu, kita mengalaminya. Tetapi mengapa sulit untuk menjadi rendah hati dan sulit untuk menjadi bersahaja? Rupanya secara psikologis, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, itu bawah sadarnya adalah adanya rasa takut, adanya rasa khawatir. Takut, khawatir tidak dihargai. Takut, khawatir tidak dianggap. Takut, khawatir tidak diterima. Maka kemudian mengambil sikap untuk menampakkan dirinya bahwa dirinya itu pantas dihargai, pantas diterima, pantas dicintai. Dan biasanya karena pengalaman juga, bawah sadarnya kemudian membentuk sebuah kebiasaan dan reaksi tertentu, biasanya kemudian meningkatkan rasa percaya dirinya dengan hal-hal yang berasal dari luar, bukan dari dalam. Melalui kepemilikan, entah itu pakaian yang bagus, entah tas yang bagus, atau juga kendaraan yang mewah, apa saja. Tetapi menambah kepercayaan diri itu dari sesuatu yang di luar. Atau dengan jabatan, atau dengan seolah-olah mempunyai pemikiran yang tinggi, yang canggih, sehingga nampak terkesan pandai, sehingga kata-katanya tinggi. Seperti itu. Tapi sebetulnya dasarnya sama, yaitu rasa tidak aman, rasa khawatir, rasa takut, tidak diterima, tidak dihargai, tidak dicintai. Karena itu kadang-kadang sulit, karena itu bawah sadar. Meskipun tahu rendah hati bersahaja itu menggembirakan, menyenangkan, dan sangat diterima oleh semua orang. Jarang orang tidak menerima orang yang bersahaja dan rendah hati. Namun seringkali kita sulit menjadi rendah hati, menjadi bersahaja. Karena tadi, bawah sadar yang mengalami rasa kurang aman. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita melatih menjadi rendah hati dan bersahaja? Latihannya adalah rendah hati di hadapan Allah. Ini nasihat Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama, Rasul Petrus. Surat pertama Rasul Petrus bab yang kelima. Dia mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Ini latihan rendah hati yang sangat manjur. Mengapa? Karena rendah hati di hadapan manusia itu kadang-kadang sulit. Yaitu tadi, merasa direndahkan, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima kalau rendah hati di hadapan sesama. Tetapi kalau rendah hati di hadapan Allah, nggak apa-apa. Karena memang kita menyadari bahwa Allah itu begitu tinggi. Dan memang saya ini rendah, hamba. Jadi kalau saya merendahkan diri di hadapan Allah, it's fine. Tidak ada sesuatu yang mengancam. Dan justru membuat kita merasa tenang. Karena rendah hati di hadapan Allah membuat kita justru merasa nyaman. Apalagi Allah itu sangat menyukai orang yang rendah hati. Bahkan Allah akan mengangkat kita yang rendah hati
Seperti dalam Magnificat Bunda Maria, Allah menurunkan orang yang congkak dan mengangkat yang rendah hati ke tempat yang tinggi. Dan karena itu latihan rendah hati di hadapan Allah itu lebih mudah. Tetapi kalau kita terbiasa latihan merendahkan diri di hadapan Allah, kita kemudian sadar dan terlatih bahwa sadar kita terbentuk untuk juga rendah hati di hadapan sesama kita. Karena rendah hatinya berdasarkan pengalaman merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga kita menjadi lebih nyaman. Karena kalau toh nanti tidak diterima, tidak dihargai, kurang dicintai oleh sesama kita, kita tidak tergantung oleh pendapat orang. Karena kita sudah terbiasa rendah hati di hadapan Allah. Tetapi paradoksnya justru ketika kita sudah biasa rendah hati di hadapan Allah dan kemudian bersahaja rendah hati di hadapan sesama, malah kita diterima, kita dihargai, bahkan dikagumi kalau kita bisa rendah hati di hadapan sesama. Dan ternyata itu membebaskan, karena kita tidak harus tampil melebihi apa yang mampu kita tampilkan. Kita bisa tampil bersahaja apa adanya. Dan itu tentu lebih nyaman. Dan bagaimana kita berlatih rendah hati di hadapan Allah? Rasul Petrus dalam suratnya tadi juga mengungkapkan caranya, yaitu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah. Orang yang rendah hati di hadapan Allah itu bisa menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Pertama, itu berarti bahwa segala-galanya tidak tergantung kepada saya. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah itu peduli dan Allah yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana bisa mengatasi seluruh persoalan yang kita hadapi. Karena itu kita bisa dengan tenang dan nyaman mempercayakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan di situ kemudian kita juga menjadi lebih tenang. Maka dengan mempercayakan diri, mempercayakan kekhawatiran kita kepada Allah, kita juga bisa merasa lebih bebas. Apakah berarti lalu kita tidak perlu merencanakan sesuatu? Perlu. Kita tetap perlu merencanakan sesuatu dengan teliti dan bertanggung jawab. Tetapi ketika kita merencanakannya, kita tidak khawatir. Karena kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, termasuk di dalam rencana-rencana kita, kepada Tuhan sendiri. Karena sadar bahwa tidak segalanya berada dalam kekuasaan saya pribadi untuk menentukannya. Ada ungkapan, kita yang merencanakan, manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tentu itu ada kaitannya dengan belajar menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Hati-hati ketika kita merencanakan. Bukan tidak penting, tetapi jangan sampai ketika kita merencanakan, kita melupakan peranan Tuhan dalam perencanaan kita. Sehingga kadang-kadang kita menjadi frustrasi, menjadi kecewa kalau tidak terwujud. Karena kita lupa, kita kurang rendah hati bahwa dalam merencanakan, kita tetap mempercayakan segalanya ke dalam tangan Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan yang bijaksana. Sehingga dalam perencanaan pun kita tetap tenang, kita tetap lega, kita tetap dalam kedamaian positif auranya. Tidak khawatir, tidak cemas, tidak gelisah. Apakah perencanaan ini akan berhasil atau tidak? Disitulah kita perlu berjaga-jaga. Supaya kita tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi sekaligus kita menjadi tidak khawatir dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa penyelenggara kehidupan kita ini Tuhan sendiri. Maka serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itulah latihan rendah hati di hadapan Allah. Kalau kita sudah terbiasa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah, kita lebih tenang, kita tetap bisa merencanakan, tetapi tidak banyak khawatir.
Dan karena itu juga di hadapan sesama kita sudah terbiasa terlatih menjadi bersahaja, menjadi rendah hati. Kalau rencana kita, usul-usul kita tidak diterima, kita tidak tersinggung. Kita tidak menjadi emosi, kita tidak menjadi frustrasi. Karena kita rendah hati, bersahaja bahwa tidak semua yang kita harapkan, semua yang kita rencanakan akan bisa diterima, akan berhasil dengan baik. Karena segalanya tergantung kepada Tuhan. Tetap kita merencanakan, tetap kita berusaha, tetapi tidak banyak khawatir, tidak banyak cemas apabila rencana kita tidak berhasil dengan baik seperti yang kita mau. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar menjadi rendah hati, menjadi bersahaja, mulai dengan mempercayakan segala kekhawatiran kita kepada Allah, supaya kemudian kita tidak cemas dan khawatir dalam hidup kita. Seolah-olah segalanya tergantung kepada keputusan kita, kepada kemampuan kita. Sekaligus kita bisa percaya bahwa Allah lah penyelenggara kehidupan yang bijaksana. Kita berusaha tetapi dengan keyakinan bahwa Allah menolong kita, Allah menyertai kita. Dengan mempercayakan diri kepada Allah, kita makin mengenali diri kita sendiri juga. Bahwa kita memang dipercaya oleh Tuhan tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Kita bisa merencanakan dan Tuhan menemani, membimbing. Apa yang kita rencanakan kalau memang baik dan berkenan pasti terlaksana dengan baik. Kalau tidak terlaksana, kemungkinan besar kita kurang bijaksana atau membahayakan kita sendiri dan orang lain. Dan Tuhan dengan caranya sendiri yang penuh bijaksanaan membimbing dan mengarahkan. Seringkali kegagalan dari rencana kita adalah anugerah terbesar dari kebijaksanaan Tuhan dalam menyelenggarakan hidup kita. Disitulah perlu kerendahan hati. Disitulah kita perlu mempercayakan segalanya kepada Allah. Seluruh rencana kita, seluruh hidup kita. Di belakangnya ada keyakinan bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Yang terbaiklah yang akan diberikan kepada kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.